Menawarkan pilihan. Meskipun eksperimen minggu pembelajaran mandiri terbilang sukses, dalam arti bahwa semua siswa saya merampungkan pekerjaan mereka, aktivitas ini memiliki satu kekurangan yang besar. Rupanya murid kelas 5 saya tidak punya banyak pilihan. Saya bisa berargumen bahwa siswa saya memiliki banyak kebebasan selama minggu pembelajaran mandiri karena mereka dapat memilih kapan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dalam durasi 15 jam pelajaran. Namun saya tidak berpikir bahwa argumen ini memuaskan sebagian besar murid saya. Saat bersama-sama duduk melingkar di lantai setelah menyelesaikan minggu pembelajaran mandiri, saya mendengarkan masukan dari murid-murid yang disampaikan dengan lantang dan jelas. Banyak siswa saya merasa bahwa mereka diberi terlalu banyak tugas, terutama dalam pelajaran matematika. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga mengeluh bahwa tugas yang diberikan tidak relevan dan membosankan. Masukan mereka itu sangat berharga, namun saya mengakui bahwa itu tidak enak didengar. Saya ingin fokus pada sisi positifnya. Setiap orang pada akhirnya akan menyelesaikan pekerjaan mereka yang menggunung. Tetapi apa yang terlihat paling penting untuk direnungkan, paling tidak untuk siswa kelas 5 Helsinki adalah kesalahan yang signifikan dalam minggu pembelajaran mandiri, kurangnya pilihan yang bagus. Saya setuju dengan kritik mereka. Dengan memberi setiap orang tugas yang sama, minggu pembelajaran mandiri gagal memfasilitasi kekuatan dan minat belajar individual mereka masing-masing. Untuk alasan tersebut, siswa saya tidak mendapatkan pilihan yang sesuai dengan karakter mereka. Mereka hanya mengikuti perintah saya sesuai kurikulum. Setelah pengalaman itu, saya merasa enggan untuk mengadakan minggu pembelajaran mandiri sekali lagi. Saya tahu itu bukanlah sebuah bencana. Siswa saya telah bekerja secara otonom dan melaluinya dengan baik. Namun, saya merasa bahwa jika saya harus melakukannya lagi dan harus jauh lebih baik, saya memerlukan suatu perubahan yang signifikan. Jika saya ingin menawarkan beberapa pilihan, saya perlu bekerja lebih baik untuk menjembatani minat siswa dengan kurikulum yang sedang berjalan. Akan saya diskusikan kemudian. Sebelumnya, kebanyakan tugas dalam minggu pembelajaran mandiri tergolong kaku dan mudah dikelola, baik untuk guru maupun murid, seperti menyelesaikan tugas matematika dari buku latihan. Hanya ada sedikit ruang bagi siswa untuk membuat pilihan ketika mengerjakan tugas mereka. Dalam pertemuan dengan sekelompok kecil pendidik Taman Kanak-kanak Finlandia di Nirala Preschool, Kuopia, Finlandia, mereka mengingatkan bahwa tugas utama mereka sebagai guru adalah untuk membuat hubungan antara minat siswa dan kurikulum. Mereka menjelaskan bahwa dalam rangka untuk mendapatkan titik temu itu, mereka perlu terlebih dahulu menggali minat siswa mereka, sehingga pengamatan dan diskusi tentang minat mereka selalu menjadi sebuah prioritas di kelas mereka. Salah satu pendidik Finlandia berpendapat bahwa jika seorang anak menunjukkan minat pada Angry Bird, seorang guru dapat memanfaatkan daya tarik yang kuat di ruang kelas. Awalnya ini tampak seperti sesuatu hal yang imajinatif dan saya mulai gigit jari. Di akhir pertemuan, saya bertanya kepadanya tentang ide menghubungkan minat anak dalam Angry Bird ini dengan kurikulum. Saya menginginkan contoh yang konkret. Dengan ceria, 3 pendidik Taman Kanak-kanak itu menyarankan kemungkinan yang berbeda-beda. Membuat kategori, menghitung, menamai, menyusun cerita, bermain peran. Mereka memberondong saya dengan berbagai contoh praktik yang terkait dengan kurikulum. Namun dengan bercanda saya berteriak, "Cukup!" Para pendidik Taman Kanak-kanak Finlandia membuat hal ini kelihatan mudah. Mencari tahu minat siswa Anda, mencari relevansi dengan kurikulum, dan kemudian menawarkan pilihan yang menarik bagi mereka. Meskipun contoh yang diberikan hanya untuk anak berusia 5, 6, dan 7 tahun,
Saya pikir pendekatan ini tetap bisa diterapkan oleh guru pada semua tingkat usia. Kita memang perlu mengetahui kurikulum dengan baik sebagai guru, namun kita juga perlu mengenal minat siswa kita dengan baik. Jika kita berkomitmen untuk memberikan tugas yang bermakna dan menarik di kelas kita. Terlalu sering dalam pengajaran saya berpikir kalau saya abai untuk mengenali minat dari semua siswa saya, dan itu adalah langkah pertama. Satu cara sederhana untuk menghubungkan minat siswa dengan kurikulum yang saya temukan adalah memberikan tugas yang lebih terbuka. Contohnya, daripada menugasi setiap anak untuk membuat laporan dari buku yang sama, saya memperbolehkan siswa saya untuk memilih sendiri buku yang mereka minati dan menyajikan pembelajaran mereka melalui sebuah poster, slideshow, atau website. Mereka masih perlu untuk menunjukkan pemahaman atas elemen literatur atau kurikulum mereka. Namun mereka tetap mempertahankan adanya fleksibilitas yang signifikan selama mereka bekerja. Di tahun kedua mengajar di Finlandia, kepala sekolah dan saya mencoba sesuatu yang baru di kelas sejarah. Adalah hal yang umum di Finlandia bahwa kepala sekolah punya 1-2 jam mengajar setiap minggu. Kami mengajak para siswa, kemudian kelas 6, untuk membuat pertanyaan segar yang sesuai dengan unit pelajaran sejarah Finlandia. Sebagai inspirasi, kami memotivasi mereka untuk membolak-balik bacaan dan catatan mereka. Siswa saya tahu dari pelajaran sebelumnya bahwa pertanyaan segar berbeda dari pertanyaan lawas manapun. Karena ini adalah sebuah pertanyaan yang mensyaratkan penelitian yang dalam dan penalaran yang jelas. Umumnya pertanyaan dibuka dengan mengapa atau bagaimana. Sekali siswa Anda telah mengembangkan sebuah daftar pertanyaan segar seperti mengapa perlu waktu yang lama sekali hingga Brons tiba di Finlandia, kepala sekolah dan saya memberikan mereka lampu hijau untuk berputar-putar di ruang kelas dan membagikan pertanyaan mereka satu sama lain. Tugas mereka adalah menemukan teman sekelas yang punya minat untuk menyelidiki pertanyaan segar tertentu. Setelah kelompok-kelompok kecil ini dibentuk, kepala sekolah dan saya bertemu dengan setiap kelompok untuk mencermati pertanyaan segarnya, hanya untuk melihat jika ada hal yang diperlukan. Sekali kelompok yang kecil menerima persetujuan kami, mereka mulai meneliti pertanyaan mereka dengan tujuan untuk menciptakan sebuah peta konsep yang luas berdasarkan temuan mereka. Kemudian mereka menyajikan poster. Proyek sejarah ini tidak mahal, namun saya pikir ini mewakili sebuah hubungan yang baik antara minat siswa dan kurikulum, dan siswa kami terlihat menikmatinya. Dengan memberikan siswa kita kegiatan berbasis kurikulum yang menarik, sebagaimana disarankan oleh para pendidik anak usia dini Finlandia, atau tugas terbuka dengan beberapa pilihan di dalamnya, seperti proyek sejarah Finlandia, ini menjadi suatu langkah yang baik untuk mendorong kemandirian siswa di dalam kelas. Namun strategi tersebut, menurut pendapat saya, tidak dapat dibandingkan dengan satu perencanaan yang sederhana dengan gestur yang kuat bersama para siswa.